Ini bisa kita lihat para sahabat, dari pucuknya lagi di sini mengeluarkan bunga seperti ini. Malah ada yang sudah menjadi bakal buah lagi. Sana bisa kita lihat para sahabat, ini sudah banyak lagi calon bakal buah dan bunga lagi. Dan malah di sini ada lagi yang menghasilkan buah. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua, bagaimana cara kita memperoleh agar nanti dari pohon lengkeng kita tidak pernah berhenti berbuah. Nantinya di sini saya akan perlihatkan kepada para sahabat apa-apa saja yang kita lakukan atau perlakuan apa saja yang kita lakukan pada pohon kelengkeng kita agar nanti tidak pernah berhenti berbuah. Sebelum saya memperlihatkan bagaimana cara kita melakukan perlakuan pada pohon kelengkeng kita agar tidak pernah berhenti berbuah, terlebih dahulu di sini saya akan perlihatkan hasil perlakuan yang telah saya lakukan pada pohon kelengkeng saya. Ini pohon kelengkeng saya yang dimana merupakan hasil sambung samping pada batang pokok yang saya lakukan. Ini bisa kita lihat para sahabat, bekas sambungan yang saya lakukan di sini. Dan bisa kita lihat para sahabat, dari hasil sambungan saya di sini sudah menghasilkan buah seperti ini. Dan dimana dari pohon kelengkeng saya di sini hampir setiap tunas-tunas itu mengeluarkan bunga dan buah. Ini bisa kita lihat para sahabat, dari pucuknya lagi di sini mengeluarkan bunga seperti ini. Malah ada yang sudah menjadi bakal buah lagi. Karena bisa kita lihat para sahabat, ini sudah banyak lagi calon bakal buah dan bunga lagi. Dan malah di sini ada lagi yang menghasilkan buah seperti ini, bisa kita lihat para sahabat. Dan di sini hampir semua pucuk-pucuk tunasnya itu mengeluarkan bunga. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan kepada para sahabat bagaimana cara kita melakukan agar nanti dari pohon kelengkeng kita tidak pernah berhenti berbuah. Sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama di sini kita siapkan gunting pangkas, di mana nantinya gunting pangkas di sini kita gunakan untuk memotong atau memangkas dari cabang-cabang pohon kelengkeng kita. Kemudian yang berikutnya kita siapkan pupuk, di mana untuk pupuk di sini saya menggunakan dua jenis pupuk, yaitu pupuk KNO3 putih atau Penpril dan pupuk MKP. Di mana untuk pupuk yang kita gunakan di sini adalah pupuk yang memiliki kandungan P dan K-nya itu sangat tinggi, sedangkan untuk N-nya itu sangat rendah. Ini bisa kita lihat para sahabat contoh dari pupuk KNO3 putih di sini, di mana bisa kita lihat dari kandungan unsur haranya di sini. Untuk nitrogennya dari nitrat NO3-nya itu sekitar 13%, sedangkan untuk kaliumnya atau K2O-nya itu sekitar 45%. Adapun manfaat dari pupuk KNO3 putih di sini bisa kita lihat para sahabat, yang nomor 3 mengandung unsur kalium yang tinggi sehingga mampu mencegah kerontokan bunga dan buah. Dan ini bisa saya perlihatkan untuk kandungan unsur hara pupuk MKP di sini, di mana untuk P2O5-nya atau fosfatnya itu sekitar 52% dan K2O-nya atau potasium oksidnya itu sekitar 34%. Jadi pupuk di sini tidak mengandung nitrogen. Dan bisa kita lihat kegunaan dari pupuk MKP di sini. Ini saya perlihatkan nomor 3, merangsang pertumbuhan akar dan pembungaan serta mencegah kerontokan bunga dan buah. Kemudian yang berikutnya kita siapkan sendok, di mana nantinya sendok di sini kita gunakan untuk menakar pupuk yang akan kita gunakan. Dan yang terakhir kita siapkan air. Adapun untuk air yang kita gunakan nantinya di sini sekitar kurang lebih 5 liter. Baik, itulah tadi beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan. Langkah pertama yaitu saya akan lakukan pemupukan. Ini saya ambil pupuk yang saya sudah siapkan tadi, yaitu pupuk KNO3 putih dan MKP. Di mana dari kedua pupuk di sini saya akan lakukan pencampuran dan saya akan larutkan nantinya di air.
Karena untuk sistem pemberian pupuk yang saya berikan pada pohon kelengkeng saya nantinya adalah dengan sistem kocor atau sistem penyiraman pada sekitaran pohon kelengkeng saya. Baik, ini yang pertama saya akan larutkan dari pupuk KNO3 putih yang akan saya gunakan. Adapun untuk dosis yang saya gunakan sekitar kurang lebih 20 gram atau sekitar 1 sendok makan. Ini kita gunakan seperti ini, lalu kita larutkan di air. Kemudian yang berikutnya saya ambil pupuk MKP. Di sini juga saya akan larutkan di air. Adapun untuk dosis MKP di sini yang saya gunakan yaitu sekitar 20 gram juga atau sekitar 1 sendok makan seperti ini. Ini juga saya larutkan di air. Kemudian dari pupuk yang kita sudah larutkan tadi di air, kita aduk seperti ini agar bisa tercampur merata. Setelah pupuk sudah tercampur merata, tinggal kita lakukan penyiraman atau pengocoran di sekitaran pohon kelengkeng kita. Ini saya akan lakukan pengocoran atau penyiraman pada pohon kelengkeng saya. Untuk penyiraman di sini tinggal kita lakukan seperti ini. Kita siramkan saja di sekitaran batang pokok pohon kelengkeng kita. Setelah kita melakukan pemberian pupuk, kemudian langkah berikutnya yang kita lakukan adalah melakukan pemangkasan dari cabang-cabang pohon kelengkeng kita. Kebetulan dari cabang-cabang pohon kelengkeng saya di sini sebagian saya sudah lakukan pemangkasan seperti ini. Ini yang saya lakukan sekitar 2 hari yang lalu. Namun nanti saya akan perlihatkan contohnya kepada para sahabat cabang yang manakah yang akan kita lakukan pemangkasan agar nanti apabila dari hasil pemangkasan kita keluar tunas baru nantinya bisa membawa bunga. Contohnya seperti ini bisa saya perlihatkan para sahabat, setelah saya lakukan pemangkasan seperti ini muncul tunas langsung membawa bunga seperti ini. Ini semua. Jadi saya akan carikan atau saya akan perlihatkan cabang yang akan saya lakukan pemangkasan agar nanti dari cabang yang akan saya lakukan pemangkasan itu bisa mengeluarkan bunga. Ini saya perlihatkan contoh yang akan saya lakukan pemangkasan. Dari cabang-cabang inilah nantinya apabila kita sudah lakukan pemangkasan dan tumbuh tunas nantinya bisa membawa bunga. Adapun pemangkasan di sini cukup kita lakukan seperti ini saja. Intinya bagian di pucuk-pucuknya kita lakukan. Ini lagi saya lakukan pemangkasan di sini. Sama juga yang ini saya akan lakukan pemangkasan di sini. Contoh cabang-cabang yang saya lakukan pemangkasan seperti ini. Dan apabila nanti kita sudah lakukan pemangkasan seperti ini, nantinya bisa langsung mengeluarkan bunga. Contohnya seperti ini bisa kita lihat para sahabat dari pemangkasan yang saya lakukan di sini langsung mengeluarkan bunga seperti ini. Ini juga yang sudah saya lakukan pemangkasan langsung membawa bunga seperti ini. Ini lagi contoh dari yang sudah saya lakukan pemanenan. Jadi di sini saya sarankan para sahabat apabila kita lakukan pemanenan pada pohon kelengkeng kita, usahakan untuk tangkai cabang yang sudah berbuah kita lakukan pemangkasan. Di sini memang saya sengaja tidak lakukan pemangkasan seperti ini untuk memperlihatkan kepada para sahabat apabila kita sudah lakukan pemanenan nantinya seperti ini, untuk tangkainya itu kita langsung lakukan pemotongan seperti ini yang nantinya saya akan lakukan seperti ini. Namun ini belum terlalu masak, jadi saya biarkan dulu sekitar beberapa hari lagi. Ini saya lakukan pemangkasan cabang ini yang sudah saya lakukan pemanenan. Ini contoh yang sudah saya lakukan pemangkasan di sini, bisa kita lihat para sahabat. Sekarang ini langsung membawa bunga seperti ini. Ini semua dari cabang-cabang saya lakukan pemangkasan. Ini juga yang sudah saya lakukan pemangkasan di sini sudah membawa bunga seperti ini. Ini semua yang sudah saya lakukan pemangkasan ini membawa bunga. Baik para sahabat, itulah tadi sudah saya perlihatkan bagaimana cara kita melakukan pada pohon kelengkeng kita agar tidak pernah berhenti berbuah. Yang pertama itu kita rutin lakukan pemupukan, yang dimana untuk pemupukan yang kita lakukan itu
2 minggu sekali. Kemudian yang kedua, kita sering melakukan pemangkasan pada cabang-cabang pohon kelengkeng kita, sehingga dari cabang yang kita lakukan pemangkasan nantinya bisa membawa bunga. Baik para sahabat, mungkin itu saja yang bisa saya perlihatkan bagaimana cara kita melakukan perlakuan pada pohon kelengkeng kita agar tidak pernah berhenti berbuah. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman buah.